Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Pada film sebelumnya, saya sudah membahas seluruh pertarungan yang harus dihadapi Takiya Genji di film Crowd Zero yang pertama, dalam upayanya menjadi penguasa suzuran. Kalian sudah nonton belum? Kalau belum, kalian bisa cek video sebelumnya. Di situ dikisahkan Genji sedikit demi sedikit membangun kekuatan yang beranggotakan petarung-petarung tangguh suzuran, dan akhirnya berhasil mengalahkan Serizawa dalam tawuran seru di lapangan sekolah. Dikisahkan juga Genji untuk pertama kalinya menantang Rindaman, sang monster penyendiri yang tidak terkalahkan. Totalnya ada 9 pertarungan yang dihadapi Genji. Pokoknya keren, kalian harus nonton. Di film Crowd Zero yang kedua ini, total ada 10 pertarungan yang dilalui Takiya Genji. Jadi pastikan kalian punya waktu luang sekitar 20 menit untuk menonton video ini sampai habis. Ingat, hanya nonton video di channel ini pada saat waktu luang saja. Jangan nonton video saya kalau kamu lagi sekolah, lagi mengerjakan tugas, lagi bekerja, atau lagi bawa kendaraan, oke? Kalau kamu sudah pasang headset, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan video ini. 10 pertarungan Takiya Genji di film Crowd Zero kedua. Pertarungan pertama Takiya Genji di film Crowd Zero yang kedua ini adalah melawan Rindaman. Sepertinya Genji sangat berambisi untuk menjadi penguasa tunggal suzuran. Andaikan di sekolah lain, Takiya Genji sudah bisa mengklaim posisi sebagai pemimpin suzuran karena ia sudah mengalahkan Serizawa. Meskipun belum berhasil menaklukkan Rindaman, sebab Rindaman sendiri tidak tertarik untuk membentuk faksi dan menjadi pemimpin. Tapi ini suzuran, jelas beda dengan sekolah lain. Untuk menjadi pemimpin absolut di SMA suzuran, seseorang harus menjadi yang paling kuat dan harus betul-betul diakui sebagai petarung nomor 1 di sana. Genji sendiri sangat berambisi untuk membuktikan kepada ayahnya yang merupakan bos Yakuza bahwa dia bisa mencapai puncak suzuran. Duel antara Genji melawan Rindaman terjadi di salah satu sudut sekolah dengan disaksikan oleh petarung-petarung GPS dan juga Serizawa bersama teman-temannya. Pertarungan berlangsung singkat dan hanya dengan beberapa pukulan dari Rindaman, Genji tumbang. Oke, kita langsung masuk ke konflik atau pertarungan Genji yang kedua di film ini, yaitu Genji versus Kumagiri Rikiya. Peristiwa ini terjadi di pinggir jalan. Jadi ceritanya gini, 2 tahun yang lalu sebelum Genji masuk suzuran, pernah terjadi tawuran antara SMA Suzuran dan SMA Hausen. Pada saat itu, Serizawa yang masih kelas 1 ikut serta dalam tawuran tersebut. Tawuran itu berlangsung liar dan keluar batas, sampai-sampai salah seorang siswa suzuran yang bernama Noburu menikam pemimpin Hausen pada saat itu yang bernama Bito Makio. Bito Makio tewas dan Noburu masuk penjara. Karena brutalnya tawuran pada saat itu, sehingga kedua belah pihak, Suzuran dan Hausen, sepakat untuk gencatan senjata dan membuat perjanjian damai. Sejak saat itu sampai sekarang, Suzuran dan Hausen tidak pernah lagi terlibat tawuran karena adanya perjanjian damai tersebut. Nah, kembali ke masa sekarang. Noburu yang baru saja dibebaskan dari penjara, dihadang dan dikejar oleh siswa-siswa Hausen yang masih dendam atas kematian pemimpin mereka 2 tahun yang lalu. Beruntungnya, Noburu sampai di tempat Serizawa sedang nongkrong bersama teman-temannya sehingga ia selamat dari pengeroyokan siswa-siswa Hausen. Pada saat itu, Genji, Izaki, Makise, dan Chuta kebetulan lewat. Melihat ada ribut-ribut yang menjurus ke perkelahian, tentu saja Genji tertarik. Terjadilah ketegangan di antara geng Serizawa, Genji, dan siswa-siswa Hausen. Salah seorang jagoan Hausen yang bernama Kumagiri Rikiya menegur Genji karena Genji mengejek Serizawa dengan sebutan gembel. Siswa-siswa Hausen tidak tahu bahwa Genji sudah mengalahkan Serizawa dan sekarang menjadi pemimpin suzuran. Mereka taunya bos suzuran masih Serizawa. Sebaliknya, Genji yang anak baru di suzuran belum tahu bahwa antara suzuran dan Hausen sedang terikat perjanjian damai. Nah, tidak terima ditegur oleh Rikiya, Genji mendaratkan bogem mentahnya ke muka Rikiya. Tidak ada yang menang dari perkelahian ini, karena Tokyo segera melerai dan mencegah Genji berbuat lebih jauh lagi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dengan perbuatannya itu, berarti Genji sudah melanggar perjanjian damai antara Suzuran dan Hausen. Perjanjian damai itu memang harus dilanggar sih, karena kalau tidak dilanggar, ya film ini jadi tidak seru lagi dong. Oke, kita lanjut ke konflik selanjutnya. Konflik ketiga Genji di film ini adalah Takiya Genji versus Takiya Hideo. Peristiwa ini terjadi di ruang bawah sebuah bar. Takiya Hideo adalah ayah Genji dan merupakan bos Yakuza. Pada suatu malam, Genji lagi bersantai di bar sambil menonton gebetannya yang sedang tampil bernyanyi di panggung. Tiba-tiba bartender memanggil Genji turun ke ruangan bawah. Di sana sudah menunggu ayahnya, yaitu Takiya Hideo. Pada saat itu, Hideo langsung menyindir Genji karena sampai sekarang Genji belum berhasil menguasai suzuran. Sebagai putra mahkota, calon penerus organisasi Yakuza yang dipimpinnya, Hideo mengharapkan Genji segera bisa membuktikan dirinya pantas menjadi seorang pemimpin. Lalu Hideo menantang Genji untuk memukul dirinya.
Awalnya Genji enggan, tapi Hideo lalu memancing-mancing kemarahan Genji dengan menyebutnya pengecut. Genji pun memukul ayahnya, tapi ayahnya berhasil menghindar dan bahkan bisa balas memukul balik Genji. Pukulan kedua Genji juga gagal, dan bahkan balasan Hideo kali ini lebih keras lagi hingga Genji terjatuh. Hideo lalu memberi nasihat kepada Genji agar bisa meredam emosinya dan lebih menggunakan otaknya dalam sebuah pertarungan. Pertarungan keempat Genji di film ini yaitu melawan Rindaman lagi. Duel ini terjadi di halaman Suzuran. Genji yang masih penasaran kembali menantang Rindaman. Dalam adegan ini, Genji lumayan memberikan perlawanan sebab Rindaman terlihat meludahkan darah dari mulutnya. Genji juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Rindaman meskipun tidak berdampak besar bagi monster itu. Bahkan pada satu kesempatan, Genji sempat berhasil menahan tendangan Rindaman. Tapi Rindaman masih terlalu kuat dan Genji lagi-lagi kalah. Semangat tempurnya sih masih ada, tapi tubuhnya sudah lemah sehingga Genji ambruk di kaki Rindaman. Konflik kelima Genji di film ini adalah melawan Tokyo. Peristiwa ini terjadi di atap sekolah pada sebuah malam. Jadi, kejadiannya seperti ini. Genji yang tidak sadarkan diri setelah berduel dengan Rindaman dibawa ke atap sekolah oleh Serizawa dan ditemani oleh rekan-rekannya di sana. Tanpa mereka sadari, salah seorang siswa Hausen yang bernama Wasio Gota menyiramkan bensin dan membakar Suzuran. Wasio Gota sebelumnya adalah siswa Suzuran yang kemudian berbalik jadi membenci Suzuran sehingga ia kini bergabung dengan Hausen. Malam itu Suzuran mengalami kebakaran hebat. Serizawa dan Tokyo datang. Tokyo menemukan korek yang dipakai untuk membakar, yaitu korek gas berlogo Sekolah Hausen. Peristiwa ini memancing kemarahan petarung-petarung Suzuran, terutama Tokyo. Tokyo lalu mendesak Genji untuk mengeluarkan komando serangan balasan ke Hausen sebagai pemimpin Suzuran. Tapi Genji malah ogah-ogahan, dan karena sikap Genji yang santai itulah Tokyo menjadi emosi. Apalagi Genji malah mengejek kepala Tokyo yang memang sedang mengidap suatu penyakit. Tokyo lalu memukul Genji beberapa kali, namun Genji tidak membalas teman SMP-nya itu. Tokyo menjadi sangat marah karena merasa diremehkan, lalu ia mendesak Genji untuk membalas pukulannya. Namun sebelum Genji membalas pukulan Tokyo, Serizawa mencegahnya. Genji pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Bogem ke-6 Genji di film ini dialamatkan untuk Tamura Chuta, sahabatnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Suzuran. Sebelumnya diceritakan Genji akhirnya setuju untuk melakukan serangan balasan ke Hausen. Mereka pun mulai kampanye menghimpun pasukan. Sampai saat ini pasukan yang terkumpul masih sangat sedikit dan tidak cukup untuk menyerang Hausen. Genji bahkan sampai harus meminjam halo-halo sekolahnya untuk mengajak orang-orang agar mau bergabung dengan pasukannya. Sebab pertarungan kali ini adalah demi kehormatan Suzuran. Tapi pada saat yang ditentukan tiba, jumlah pasukan yang terkumpul masih tetap belum cukup. Serizawa sendiri masih belum mau mengakui Genji sebagai pemimpin. Trio Ebizuka dan anggotanya sebenarnya datang, tapi mereka hanya setor muka saja dan menolak untuk ikut tawuran. Tapi Genji malah terlihat santai dan tidak pedulian. Chuta yang sudah panas mendesak Genji membeli komando penyerangan. Tapi melihat jumlah yang sangat sedikit, Genji malah dengan santai menyuruh semua orang yang sudah berkumpul untuk pulang. Sebab menurutnya mereka tidak akan menang melawan pasukan Hausen dengan jumlah segitu. Genji pun pergi meninggalkan tempat itu. Chuta tidak terima dengan keputusan Genji dan ia mengejar Genji dan mendesaknya untuk tetap menyerang Hausen sesuai rencana. Pada saat itulah bogem Genji mendarat di muka Chuta hingga Chuta terjatuh. Chuta menjadi kecewa dengan sikap Genji. Pertarungan ketujuh Genji di film ini bagi saya adalah adegan paling epik di film Crow Zero 2 ini, yang kita sebut sebagai Genji versus Hausen. Setelah pergi meninggalkan Chuta dan kawan-kawan, ternyata Genji mendatangi sekolah Hausen sendirian. Jadi sebenarnya Genji tidak bermaksud membatalkan serangan ke Hausen, tapi ia justru berniat menyerang Hausen seorang diri, guys. Genji berjalan kaki sendirian ke sekolah Hausen dengan santainya. Sesampainya di sana, ia sudah ditunggu oleh seluruh pasukan Hausen. Genji pun menyerbu seorang diri ke tengah-tengah pasukan Hausen itu. Pertarungan yang sangat tidak seimbang pun terjadi antara Takia Genji melawan ratusan pasukan Plontos Hausen. Sementara di tempat lain, teman-teman Genji sudah mulai menyadari niat Genji untuk menyerang Hausen sendirian.
Mereka lalu bersiap-siap untuk pergi ke Hausen membantu Genji, termasuk Serizawa dan pasukannya. Ini membawa kita ke pertarungan ke-8 Genji, yaitu Suzuran versus Hausen. Pertarungan antara Genji melawan seluruh pasukan Hausen masih berlangsung ketika pasukan Suzuran tiba. Di situ ada Serizawa, Tokyo, Izaki, Chuta, Tokaji, Makise, si kembar Mikami, dan lain-lain. Pokoknya lengkap, kecuali trio Ebisuka. Kedatangan seluruh pasukan Suzuran ke Hausen sebenarnya tidak disangka oleh Genji, terutama Serizawa dan pasukannya. GPS dan Serizawa Army bersatu dalam satu barisan untuk membantu Genji. Bahkan Serizawa mulai mengakui Genji sebagai bos Suzuran. Sebagai pemimpin Suzuran yang sudah diakui oleh rivalnya, Genji lalu meneriakkan komando penyerangan dan tawuran antara Suzuran dan Hausen pun dimulai. Genji harus naik sampai ke atap bangunan sekolah Hausen karena di sana bos Hausen yang bernama Narumi Taiga menunggunya untuk berduel. Teman-teman Genji termasuk Serizawa mendampingi dan melindungi Genji agar Genji bisa naik sampai ke rooftop sekolah Hausen. Perlahan namun pasti, Genji berhasil menaiki tingkat demi tingkat bangunan sekolah Hausen, hingga sampailah ia di atap sekolah Hausen. Maka dimulailah pertarungan ke-9 Genji di film ini, yaitu Takiya Genji versus Narumi Taiga. Sebelum mulai berduel, Narumi sempat membagikan air minumnya kepada Genji. Lalu, pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi di bawah teriknya sinar matahari. Genji membuka serangan dengan gerakan andalannya, yaitu tinju sambil melompat. Narumi Taiga adalah petarung yang tangguh. Sebelumnya dikisahkan Narumi Taiga berhasil mengalahkan Makise. Dia pun mampu mengimbangi serangan-serangan Genji dan bahkan beberapa kali sempat menjatuhkan Genji. Keduanya saling bertukar pukulan sampai sama-sama babak belur. Tapi masih kelihatan keren. Duel itu sempat terganggu dengan kemunculan Washiyogota yang ternyata masih menyimpan dendam terhadap Suzuran. Dia datang membawa pisau lipat dan berniat untuk menyerang Genji. Narumi Taiga yang sudah babak belur pun sudah terlalu lemah untuk mencegah Washiyogota melakukan tindakan pengecut itu, dan ia hanya bisa berteriak saja. Tapi ketika Washiyogota sudah berlari untuk menikam Genji, Bito Tatsuya tiba-tiba muncul dan menendangnya hingga terjatuh. Bito Tatsuya adalah adik dari Bito Makio, pemimpin Hausen yang tewas ditikam oleh Noburu 2 tahun yang lalu. Narumi Taiga yang marah pun untuk sementara mengabaikan keberadaan Genji dan ia memukul Washiyogota untuk memberinya pelajaran. Setelah itu, duel berlanjut kembali dengan disaksikan Tamao Serizawa yang berhasil mengalahkan lawannya dan menyusul ke atap sekolah. Kedua pemimpin ini saling bertukar pukulan dan tendangan dengan sisa-sisa tenaga mereka, walaupun sudah sama-sama sempoyongan. Terlihat kaki Genji sudah gemetaran dan ia dengan susah payah menahan tubuhnya agar tetap berdiri. Begitu juga dengan Narumi Taiga. Baju putihnya sudah berwarna merah karena dipenuhi darah. Namun akhirnya dengan sebuah serangan tinju kombinasi yang cepat, Takiya Genji merubuhkan Narumi Taiga. Narumi Taiga tidak mampu lagi bangkit setelah terkena serangan itu dan ia pun takluk di tangan Genji. Dengan demikian, Takiya Genji dan pasukan Suzuran berhasil mengalahkan Hausen di kandang Hausen sendiri. Pertarungan Genji yang ke-10 atau yang terakhir di film ini adalah Genji melawan Rindaman. Genji yang masih penasaran dengan Rindaman, lagi-lagi menantang Rindaman. Duel ini terjadi di Suzuran dengan disaksikan murid-murid Suzuran termasuk Serizawa dan trio Ebisuka. Angkatan Genji sebentar lagi akan lulus dan meninggalkan Suzuran. Dengan demikian, ini adalah kesempatan terakhir Genji untuk mengalahkan Rindaman. Serizawa pun bertaruh bahwa Genji akan memenangkan duel ini. Genji mengawali serangan, tapi dapat ditangkis oleh Rindaman, dan Rindaman menyerang balik hingga menghantam Genji dengan pukulan dan tendangannya. Tampaknya semakin sering Genji menantang Rindaman, semakin ada peningkatan. Terbukti kali ini, Genji berhasil membuat Rindaman jatuh berlutut dengan pukulannya. Hal ini agak mengejutkan bagi para penonton. Namun, film diakhiri begitu saja dengan adegan Takiya Genji yang sedang menyerang Rindaman dengan tendangan lompatnya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang menang? Genji atau Rindaman? Dari ke-10 pertarungan Genji ini, yang mana favorit kalian?
Oke guys, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya kamu selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Sampai jumpa.